Pada video kali ini kita akan belajar tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Ada 10 prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip aktivitas. Mengajar adalah proses bimbingan pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri beraktivitas terhadap lingkungannya. Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Peserta didik yang memiliki aktivitas fisik ialah yang giat, aktif, dan dengan anggota badannya memuat sesuatu, bermain atau bekerja, tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat, atau hanya pasif. Sedangkan peserta didik yang memiliki aktivitas psikis ialah yang daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Setelah Paul B. Diedrich mengadakan penelitian, Paul B. Diedrich menyimpulkan bahwa terdapat 177 macam kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas fisik dan aktivitas psikis yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, visual activities seperti membaca, memperhatikan gambar, percobaan, demonstrasi pekerjaan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, oral activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi interupsi, dan sebagainya. Yang ketiga, listening activities seperti mendengarkan uraian, musik, pidato, percakapan, diskusi, dan sebagainya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip motivasi. Thomas M. Rizky pada tahun 1985 memberikan pengertian motivasi sebagai usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri peserta didik, pelajar yang menunjukkan kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar. Kemudian, Prof. S. Nasution pada 1982 mengemukakan motivasi anak peserta didik adalah pencapaian kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang dilakukannya. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip individualitas. Individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa tersendiri. Tiada dua manusia yang sama persis, khususnya pada jiwa, atau menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. Adapun lingkungan pembelajaran merupakan segala apa yang bisa mendukung pembelajaran itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai sumber pembelajaran atau sumber belajar. Ada dua macam cara menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar atau pembelajaran, yaitu yang pertama, membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas pembelajaran untuk kepentingan belajar. Prinsip yang kelima yaitu prinsip konsentrasi. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, seharusnya guru berupaya agar peserta didik memusatkan perhatiannya atau konsentrasi. Perhatian sebagai modus tempat berlangsungnya aktivitas. Bila perhatian ini sekehendak, maka disebut sebagai konsentrasi perhatian terpusat. Prinsip yang keenam yaitu prinsip kebebasan. Pengertian kebebasan mengandung dimensi ada 3 yaitu yang pertama self-directedness, yang kedua self-discipline, yang ketiga self-control. Selanjutnya taksonomi tujuan pembelajaran.
Ada 3 taksonomi tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenan dengan proses mental yang berawal dari tingkatan pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, tingkatan pemahaman atau comprehension. Yang ketiga, tingkatan penawaran atau application. Yang keempat, tingkatan analisis atau analisis. Yang kelima, tingkatan sintesis atau synthetics. Yang keenam, tingkatan evaluasi atau evaluation. Yang kedua yaitu kawasan afektif atau sikap dan perilaku. Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afeksi ini ada 5, yaitu yang pertama, kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, mengorganisasi, tingkat karakteristik atau pembuatan pola. Dan yang terakhir yaitu kawasan psikomotor. Simpson pada 1966 menyebutkan bahwa domain psikomotor meliputi 6 domain, mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu persepsi, sampai pada tingkat keterampilan tertinggi, yaitu penyesuaian dan kesaksian. Meskipun demikian, Simpson masih mempertanyakan satu tingkat terakhir, yaitu penyesuaian dan keaslian. Oleh karena itu, Simpson belum memasukkan secara sistematis dalam klasifikasinya secara lengkap. Domain psikomotor adalah yang pertama, persepsi, yang kedua, kesiapan, yang ketiga, gerakan terbimbing, yang keempat, gerakan terbiasa, yang kelima, gerakan yang kompleks, dan yang terakhir, penyesuaian dan keaslian. Materi yang selanjutnya yaitu penerapan pengukuran. Yang pertama, domain kognitif, bentuk tes objek. Domain kognitif berkaitan dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis. Pengukuran pada domain ini melibatkan beberapa tingkatan, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Penerapan pengukuran yang kedua yaitu penerapan domain afektif. Domain afektif berkaitan dengan sikap, nilai, minat, perasaan. Pengukuran di mana domain ini lebih sulit karena berkaitan dengan sikap, emosional, dan motivasi siswa. Penerapan yang terakhir yaitu pengukuran domain psikomotor. Domain psikomotor berhubungan dengan keterampilan motorik atau fisik, seperti keterampilan teknis atau praktis yang melibatkan gerakan fisik. Selanjutnya yaitu taksonomi Merrill. Robert Gagne pada 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. CDT dibatalkan dalam usaha untuk mengklarifikasikan teori Gagne. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Gagne, yaitu terdapat kategori outcome yang berbeda, dan masing-masing kategori itu menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur yang berbeda untuk mempromosikan kemampuan yang dipresentasikan oleh kategori. Materi yang terakhir yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, dokumen kurikulum, bahan ajar, perangkat penilaian, program pengembangan karakter, program pembelajaran remedial, dan pengayaan, evaluasi, dan review kurikulum. Berikut adalah penjelasan masing-masing produk tersebut. Yang pertama yaitu dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah panduan resmi yang digunakan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua yaitu bahan ajar.
Bahan ajar adalah segala bentuk sumber belajar yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu perangkat penilaian. Perangkat penilaian digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa dalam 3 domain utama, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat yaitu program pengembangan karakter. Program ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dan sosial yang baik. Yang kelima yaitu program pengembangan remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dirancang untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi tertentu. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka agar sesuai dengan standar. Yang keenam yaitu evaluasi dan review kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk penilaian efektivitas pelaksanaan kurikulum dan memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan perkembangan zaman. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas yaitu dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, prinsip kurikulum berfungsi sebagai pedoman penting yang menjamin keteraturan, relevansi. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas yaitu dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, prinsip kurikulum berfungsi sebagai pedoman penting yang menjamin keteraturan, relevansi, dan efektivitas proses pendidikan. Prinsip-prinsip ini mencangkup referensi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, fleksibilitas dalam penerapan kontinuitas proses pembelajaran dan aktivitas metode pengajaran.